Saudara dan saudari, sebagai peringatan kita, pada hari ini kita akan mengadakan perjamuan suci. Jadi kita sama-sama mempersiapkan pribadi kita terlebih dahulu di hadapan Tuhan, dan kita sama-sama sediakan air dan roti kita untuk sama-sama kita menjamu perjamuan suci bersama pada hari ini. Shalom dan selamat pagi buat kita. Saya percaya pada hari ini, dimanapun kita berada, kita dalam keadaan baik-baik, dan salam sejahtera buat kita semua yang hadir pada hari ini. Dan saya percaya damai sejahtera Tuhan ada bersama kita pada hari ini. Nah saudara, sebelum kita memulai kebaktian kita pada hari ini, mari kita berdoa. Saya bawa lagi tanam tawa. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami yang tidak terhingga Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus dan bersyukur karena kami pada hari ini Tuhan mempunyai nafas yang baru, hari yang baru, keluarga yang ada. Kami sangat bersyukur Tuhan karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup, Allah yang memberikan kami hidup Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, dari awal perdagangan hingga akhirnya Tuhan Yesus, kebaktian kami pada hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang patut dipuji dan disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya malaikat-Mu yang akan berkemah di setiap rumah-rumah yang ada Tuhan. Baik dimanapun kami berada, Engkau ada bersama kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. 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 Siap memuji Tuhan saudara. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan dimanapun kita berada. Haleluya. Mari kita tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Menyatakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau-lah yang layak disembah. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau-lah yang layak disembah. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh soraklah haleluya. Haleluya. Oh soraklah haleluya. Oh soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau-lah yang layak disembah. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh soraklah haleluya. Haleluya. Oh soraklah haleluya. Oh soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh soraklah haleluya. Haleluya. Oh soraklah haleluya. Oh soraklah
Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita merendahkan pribadi kita di hadapan Yesus. Namamu sungguh besar Tuhan. Namamu ajaib Yesus. Tinggi di seluruh dunia, Tuhan tinggi atas semuanya. Tuhan tinggi di seluruh dunia, Tuhan tinggi atas semuanya.
ajaib nama-Mu Tuhan. Sungguh berkuasa nama-Mu Yesus. Nama-Mu di atas segala nama yang ada di bumi ini Tuhan. Engkau yang layak dipuji dan disembah Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Ini pujian dan penyembahan kami Bapa Yesus. Hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Dan saudara, selepas ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Salam. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada seluruh jamaat yang mengikuti siaran ibadah kita pada pagi ini. Pada pagi ini saya membawa kita dengan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 12 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Mari kita melihat dalam Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Ayat yang ke-13, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Ayat yang ke-14, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Ayat yang ke-16, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus ku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merompak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padaku banyak barang, bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ayat yang terakhir. Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia kaya di hadapan, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saya mengulang ayat yang ke-20 sekali lagi. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam
ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Dari teks firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi ini, saya mengambil satu tema, yaitu seorang petani kaya yang bodoh. Firman Tuhan yang kita renung bersama pada pagi ini adalah perumpamaan tentang seorang petani kaya yang bodoh. Dua sebab petani kaya ini dikatakan bodoh. Yang pertama, ia memiliki sikap yang tamak. Itu sebabnya ia dikatakan bodoh. Ia memiliki sikap yang tamak. Yang kedua, ia memiliki sikap yang mementingkan diri sendiri, tidak peduli orang lain dan juga Allah. Nah, kalau kita melihat dari teks firman Tuhan yang telah kita baca sebentar tadi, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-13, di situ memberitahu kepada kita seorang saudara datang kepada Tuhan Yesus, di mana dia meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberitahu saudaranya supaya membagi warisan kepada dia. Nah, kalau kita juga melihat ayat seterusnya, Tuhan Yesus menolak permintaan saudara tersebut, di mana Yesus berkata, "Saudara," kata Yesus, "siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Itu kata Tuhan Yesus kepada saudara ini. Pertanyaan di sini, mengapa Tuhan Yesus menolak permintaan saudara ini? Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-15, coba kita lihat. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Jadi Yesus menolak permintaan saudara tersebut adalah oleh karena saudara ini masalahnya tidak dapat diselesaikan, karena saudara ini dikuasai oleh ketamakan. Orang yang hidupnya dikuasai oleh ketamakan, dia tidak puas, dan tidak ada jalan penyelesaian bagi orang yang tamak. Kalau kita melihat apa yang berlaku di sekitar kita pada hari ini berkaitan dengan orang yang tamak. Orang yang tamak sanggup buat apa saja
untuk memuaskan keinginan dia. Kalau kita melihat juga di dalam Alkitab, daripada 12 murid Tuhan Yesus, seorang daripadanya menjual, mengkhianati Tuhan Yesus dengan hanya 30 keping uang perak. Inilah sikap orang yang tamak, di mana Yudas Iskariot dia sanggup menjual gurunya, Tuhannya, dengan 30 keping uang perak. Nah, kalau kita juga melihat dalam Kisah Rasul pasal 5, di situ memberitahu kepada kita sepasang suami istri, Ananias dan Safira. Mereka sanggup membohongi Roh Kudus hanya karena uang, hanya karena ketamakan. Nah, jadi Yesus menolak permintaan saudara tersebut, karena selagi dia dikuasai oleh roh ketamakan, selagi itu masalah keluarga nya tidak dapat diselesaikan. Nah, bertolak dari kejadian ini, saudara, maka Yesus mengajar dengan satu perumpamaan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-16, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Jadi pada pagi ini kita belajar dengan satu perumpamaan yang Yesus buat. Seorang petani kaya yang bodoh. Nah, seperti yang kita melihat, apa sebab petani kaya ini dikatakan bodoh? Sebab pertama, dia memiliki sikap ataupun sifat yang tamak. Dan yang kedua, petani kaya ini memiliki sikap yang mementingkan diri sendiri dan tidak peduli akan orang lain maupun Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-17, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus ku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Nah, petani kaya yang bodoh ini, dia menghadapi masalah. Masalah yang dia hadapi adalah oleh karena banyaknya hartanya, oleh karena banyaknya hasil tanaman gandumnya, saudara, maka dia punya masalah untuk menyimpan gandum dan harta tersebut. Nah, ini masalah yang dihadapi oleh seorang petani kaya yang bodoh ini. Nah, kalau kita masih ingat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di Kejadian pasal 13, di situ ayat yang ke-6, di situ memberitahu kepada kita kisah Abraham dan anak ponakannya yang bernama Lot. Kalau kita melihat di dalam kisah ini, di mana Abraham maupun Lot, mereka ini memiliki harta yang banyak. Dikatakan di dalam firman Tuhan dalam Kejadian pasal 13, dikatakan di situ
mereka begitu banyak ternak, mereka banyak harta, emas, perak, sehingga negeri tempat mereka tinggal itu tidak cukup. Negeri, bukan Lombok, negeri yang tempat mereka tinggal tidak cukup untuk menyimpan kekayaan, menyimpan harta mereka, sehingga orang-orang Abraham dan orang-orang Lot mereka bergaduh kerana bergaduh karena tempat untuk menyimpan kekayaan mereka. Jadi melihat hal ini, maka Abraham berjumpa dia dengan Lot, di mana Abraham berkata kepada anak buahnya Lot, kita ini bersaudara, kamu punya bapa Haran itu, aku punya adik. Mungkin begitulah kata Abraham kepada Lot, baiklah kita selesaikan masalah kita. Beginilah kata dia. Jadi Abraham memberi cadangan kepada Lot, kamu lihatlah, tanah ini luas, tempat ini luas untuk kita. Kalau engkau pilih ke kanan, kata Abraham, aku pilih ke kiri. Kalau engkau pilih ke kiri, aku pilih ke kanan. Kamu pilih sajalah, mana kamu mau, kata Abraham kepada anak buahnya yang bernama Lot. Jadi bila Lot melihat ke arah tempat yang ditunjukkan oleh Abraham, wah, dia lihat lembah Jordan, lembah itu luas sampai ke Johar. Wah, dia kata ini pilihanku, kata Lot. Jadi Lot pilih lembah Jordan dan Abraham memiliki tanah Kanaan. Kalau kita lihat tanah yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya Israel, tanah yang penuh dengan madu dan susu, tanah yang diberkati Tuhan, itulah yang menjadi kepunyaan Abraham, karena Lot pilih lembah Jordan. Nah, di sini kita melihat karena ketamakan Abraham dan Lot, anak buahnya, mereka berpisah. Ya, sebenarnya waktu mereka keluar dari negeri mereka, seperti yang dikatakan oleh Tuhan, mereka bersama, tetapi oleh karena harta, oleh karena ketamakan akan kekayaan, maka Lot dia sanggup bergaduh, sanggup berpisah dengan Abraham. Nah, kita balik dengan perumpamaan tentang petani yang kaya ini, saudara. Nah, kalau kita melihat petani yang kaya ini, bila dia melihat bahwa kekayaannya, hasilnya yang begitu banyak, baru dia berpikir demikian. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-18, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merompak lombong-lombongku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Nah, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padaku banyak barang bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Jadi
petani kaya ini, wah, dia dalam hati dia, bila dia melihat kekayaannya, bila dia melihat hartanya yang begitu banyak itu, katanya, aku robohkan saja lumbungku yang kecil ini. Menurut dia kecil lah lumbungnya itu, karena tidak muat lagi tempat dia menyimpan gandum, hasil gandum dan harta-hartanya, saudara. Aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada banyak barang yang bertimbun-timbun, katanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senang. Nah, ini yang dikatakan oleh petani kaya. Tetapi apa yang berlaku, saudara? Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Kalau kita tambah kalimat lagi, hai engkau petani kaya yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Nah, kita melihat di sini, saudara, apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Kalau kita melihat kisah ini, saudara, menurut petani ini, kekayaannya, hartanya yang bertimbun-timbun, itu, wah, dia akan menikmatinya. Katanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Berarti, wah, dia hidup dalam kemewahan. Tetapi apakah itu dia menikmati, saudara? Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, hai orang bodoh, hai petani kaya yang bodoh, malam ini jiwamu diambil daripadamu, dan untuk siapakah itu? Untuk siapa? Berarti kalau kita melihat waktu petani kaya ini mati, hartanya menjadi milik siapa? Ini menandakan bahwa petani ini tidak ada waris, saudara. Mengapa tak ada waris? Itu yang kita melihat. Seperti yang kita melihat dalam poin yang kedua, karena dia mementingkan diri. Orang yang mementingkan diri, dia tidak puas, saudara. Orang yang mementingkan diri, dia sanggup buat apa saja. Itu makanya Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan berkata, waktu dia meninggal, untuk siapa? Tidak ada orang yang mewarisi harta. Nah, apa yang kita boleh belajar daripada petani kaya yang bodoh ini, saudara? Ini mengingatkan kita satu kalimat yang dikatakan oleh Yesus, berjaga-jagalah dan berwaspadalah. Ini satu kalimat yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap segala ketamakan. Karena ketamakan ini sangat berbahaya, saudara. Tengok petani kaya yang bodoh ini, bila dia mati, hartanya tidak tahu jatuh ke mana, siapa yang mewarisi. Orang yang tamak menghadapi bahaya, saudara. Kalau kita melihat perkataan tamak ini, ada banyak hal yang menyebabkan orang tamak.
Contohnya ada orang tamak makan. Kalau dia makan, wah, 1 piring, 2 piring, 3 piring, itu ekonomi tidak cukup itu. Kalau dia makan tuh, wah, itu tambah. Seorang hamba Tuhan berkata, tidakkah kamu tahu bahwa garpu senduk yang engkau pakai makan itu adalah skop untuk menggali lubang kubur. Berarti bila kita tidak menjaga diri untuk makan, tidak mengontrol hawa nafsu kita, saudara, bahaya. Itu pun tamak. Ada banyak hal yang menyebabkan orang tamak. Ada orang juga tamak kuasa. Dia tidak mau ada orang yang melebihi dia. Dia akan buat apa saja cara untuk menyekat orang. Ini pun tamak. Jadi memang Tuhan ingatkan kita supaya berjaga-jaga dan berwaspada terhadap ketamakan. Nah, poin yang kedua, mengapa Tuhan Yesus berkata petani kaya ini butuh? Karena mementingkan diri sendiri. Petani ini telah petani ini tidak membagikan kekayaannya kepada orang lain. Bagi dia kekayaan itu tidak bagi dia kekayaan itu untuk kesenangan dia sendiri. Petani ini dia tidak peduli akan orang lain. Bagi dia kekayaan yang dia perolehi itu adalah untuk diri dia sendiri. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, Yakobus 13, Yakobus pasal 13 ayat yang ke 16 berbunyi demikian. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, di dalam surat Yakobus ini memberitahu kepada kita di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ kata firman Tuhan ada kekacauan dan segala macam perbuatan yang jahat. Itu yang berlaku, saudara. Jadi mementingkan diri sendiri itu sangat berbahaya, saudara. Salah satu punca perpecahan berlaku, baik di dalam keluarga, baik di dalam jamaat, baik di dalam persatuan, dalam masyarakat di rumah panjang juga. Punca semua perpecahan ini adalah disebabkan mementingkan diri sendiri, tidak peduli kepada orang lain. Yang penting dia puas. Ini sangat berbahaya, saudara. Nah, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, Lukas pasal 6 ayat 36, di situ, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat firman Tuhan dalam Lukas 6:36 di sini memberitahu kepada kita, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu yang murah hati. Nah, inilah kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Seperti yang
saya katakan tadi, mementingkan diri itu adalah punca pepecahan. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan, dalam kitab Mazmur berkata, mengingatkan kita bahwa kita harus ada kesatuan. Dia berkata, alangkah indah dan eloknya bila saudara-saudara tinggal dengan rukun, tinggal dalam kesatuan. Ya, seperti minyak yang baik, minyak yang baik yang jatuh dari kepala Harun ke ke janggut dan meleleh ke jubah Harun. Di sini kita melihat menggambarkan berkat Tuhan. Kesatuan ini sangat penting, saudara. Bila kita bersatu, Tuhan memberkati kita. Seperti minyak yang baik jatuh dari janggut ke leher jubah Harun. Seperti embun dari gunung Hermon jatuh ke gunung Sion. Disitulah Tuhan mencurahkan berkat. Jadi kesatuan penting, baik dalam keluarga, saudara, baik berjamaah, baik dalam kesatuan. Sifat yang mementingkan diri harus disingkirkan, harus dibendung, harus dimenteras dalam hidup kita. Seperti Tuhan Yesus kata, berjaga-jaga dan berwaspada dari roh ketamakan. Kesimpulannya, kita harus berjaga-jaga dan berwaspada dari segala ketamakan. Kita sebagai orang percaya harus berjaga-jaga dan berwaspada dari roh ketamakan. Dan yang kedua, jangan mementingkan diri sendiri. Kekayaan berkat yang Tuhan beri kepada kita, kita kongsikan kepada orang lain. Berkat kekayaan yang Tuhan beri kepada kita, kita beri kepada orang. Firman Tuhan berkata tadi kan, karena Bapa kita yang di sorga, kita harus bermurah hati karena Bapa kita di sorga bermurah hati. Jadi sampai di sini firman Tuhan pada pagi ini. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang ditinggikan dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah berfirman kepada kami, mengingatkan kami agar kami sentiasa berjaga-jaga dan berwaspada agar roh ketamakan dijauhkan dalam hidup kami, agar kami tidak mementingkan diri. Bapa surgawi, terima kasih buat firman. Pada pagi ini hamba-Mu doa agar firman yang telah kami dengar bersama pada pagi ini jatuh ke dalam tanah hati kami yang subur, boleh berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua, berkati jamaat-Mu BEM Community Lutung dimanapun mereka berada. Walaupun di saat ini Tuhan, keadaan kami pada masa ini Tuhan
begitu sukar disebabkan oleh COVID-19. Tapi kami doa agar Tuhan tetap menyertai kami, agar Yesus menjadi gembala yang baik, yang menjaga keluar masuk kami. Jauhkan kami semua dari kuasa kegelapan, dari penyakit COVID-19. Tuhan, pagi ini kami juga terus doa bagi para petugas, baik doktor, nurse, pihak-pihak polis, dan pihak-pihak yang terlibat dalam membenteras COVID-19 ini. Tuhan bungkus, Tuhan lindung mereka dengan kuasa darah. Jauhkan mereka dari penyakit tersebut, ya Tuhan. Engkau lindung, Kau jaga. Kami berdoa agar penyakit COVID-19 ini dihancurkan, dimusnahkan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati negara negeri kami, pulihkan negara dan negeri kami, ya Tuhan. Bapa Surgawi, pada pagi ini kami terus ingatkan bagi pemimpin negara negeri kami ke dalam tangan. Kami doa Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kebijaksanaan bagi mereka untuk memimpin negeri dan bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian kebaktian kita pada pagi ini. Tuhan memberkati. Jadi saudara, masa dan waktu ini adalah untuk kita mempersiapkan perjamuan suci kita yang akan dibawa oleh Pastor David. Pada pagi ini, sebelum kita mengambil perjamuan kudus, saya membawa kita membaca dalam 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat yang ke-25. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita berdoa sebelum kita mengambil perjamuan kudus pada pagi ini. Jadi kita doa, saya pimpin. Bapa Surgawi, pagi ini kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan mengasihi kami, Tuhan telah memberikan anak-Mu Yesus Kristus datang ke dunia ini dan mati di atas kayu salib untuk menebus kami
mengampuni dosa kami, sehingga kami menjadi anak Tuhan, sehingga kami menjadi umat Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang besar. Oleh itu pada pagi ini kami sebagai jemaat mengambil perjamuan kudus ini pada pagi, mengingat Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kami. Oleh itu Tuhan, sebelum kami mengambil perjamuan kudus ini pada pagi ini, kami merendahkan diri kami kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami melakukan dosa, melakukan pelanggaran, melakukan kejahatan di mata Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami untuk mengambil perjamuan kudus-Mu pada pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita ambil roti kita angkat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam suatu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Kita ambil cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan telah memimpin kami waktu kami mengambil perjamuan suci pada pagi ini. Bapa Surgawi, jika ada umat-Mu yang lemah, jika ada umat-Mu yang sakit, Engkau kuatkan, Engkau sembuhkan. Berkati kami semua yang telah mengambil perjamuan kudus-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Sekian ibadah kita pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Nah mari saudara, pada masa ini kita akan memberi masa untuk kita ingin memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Jadi saudara, mari kita sambil tahu dijalankan baik dimanapun Anda berada, baik di rumah ataupun di gereja ataupun dimanapun Anda berada, saudara, kita terus jalankan tangguh persembahan kita. Nah saudara, sedikit peringatan buat kita, jika kita daripada gereja yang lain bersama kita pada hari ini, nah saudara, kita boleh juga mengumpul persembahan, tapi kita serahkan uang persembahan Anda kepada gereja masing-masing. Oke? Jadi dengan itu saudara, bagi gereja BM Community Luthor, kita boleh memberikan uang persembahan kita melalui online transfer yang telah diberikan
kepada kita melalui WhatsApp dan juga pada sekarang ini. Oke, dipaparkan di dalam screen. Jadi saudara, dengan sambil tetap dijalankan, mari kita naikkan pujian kita buat Tuhan. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Engkau menjadi semua dalam pintu Tuhan. Berlagu puji namanya, Engkau artilah tetapi cari semua, aku rindu Tuhan. Tuhan Yesus misi hidupku. Bertemu kau menjadi semua. Bertemu kau menjadi semua dalam rindu Tuhan. Berlagu puji namanya, Engkau artikan tetapi cari semua, aku rindu Tuhan. Tuhan Yesus misi hidupku. Haleluya, 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 pujian. Oh, oh, haleluya, 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 pujian. Haleluya. Engkau menjadi semua dalam rindu Tuhan. Berlagu puji namanya, Engkau artikan tetapi cari semua, aku rindu Tuhan. Tuhan Yesus misi hidupku. Haleluya. Haleluya, 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 pujian. Oh, haleluya, 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 pujian. Haleluya. Haleluya, 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 pujian. Oh, haleluya, 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 pujian. Haleluya. Haleluya, pujian. Haleluya, pujian. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Nah jemaat, jadi sebelum kita mengakhiri kita punya kebaktian pada hari ini, ada beberapa pengumuman yang ingin disampaikan. Yang pertama, malam doa kita itu yang akan diadakan ataupun yang akan live streaming pada hari Kamis malam jam 8 malam. Seterusnya kita ada cell group pada hari Sabtu juga akan live streaming pada 8 malam. Oke, kita bersama-sama dengan keluarga kita, bersama-sama dengan kawan-kawan kita, dimanapun kita berada, bersama-sama duduk bersama. Dan seterusnya kita akan ada kebaktian hati kita seperti biasa. Kita akan bermula jam 9 pagi di live streaming kita di FB dan di YouTube. Jadi itu saja.
Jadi saudara, sampai di sini saja kebaktian kita pada hari ini. Saya percaya dan saya imani, saudara, kita sama-sama imani bahwa damai sejahtera Tuhan ada bersama Anda. Shalom Tuhan akan menyertai Anda dimanapun Anda pergi dan dimanapun Anda berada. Tetap Tuhan akan menyertai kita. Dan saya percaya darah Yesus yang telah mati pada kayu salib akan menyertai kita dan melindungi kita dari segala penyakit yang ada dimanapun kita berada. Ya saudara, duduk di rumah, stay at home, stay healthy, Tuhan memberkati.